この島の外にあるすべての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。 Eren Yeager berubah menjadi karakter yang benar-benar berdiri sendiri melawan dunia, membuat musuh dan rekannya bersatu untuk mengalahkannya, demi memperjuangkan tujuan yaitu kebebasan bangsanya. Dalam hal ini, Eren pernah mengatakan, kita semua bebas sejak kita dilahirkan, tidak peduli sekuat apapun penolakannya. Apapun harus kita korbankan demi mencapai sebuah masyarakat yang terbebas dari ancaman atas keberadaannya, bahkan jika itu berarti merenggut kebebasan orang lain. Hal tersebut membuat dirinya menghilangkan kemanusiaannya dan menyusun rencana untuk melakukan pemusnahan massal terhadap masyarakat dunia melalui rambling demi menyelamatkan teman-teman serta negaranya. Jika demikian, apakah mereka yang rela membayar lunas dengan menanggung penderitaan tersebut patut diagungkan sebagai pejuang kebebasan? Lalu, apa arti kebebasan menurut Eren? Eren Yeager yang merasakan penderitaan akibat Titan ketika melihat ibunya dimakan di depan matanya, membuatnya bersumpah akan melindungi seluruh umat manusia dengan menghabisi seluruh Titan. Seiring waktu, setelah ia memperoleh kekuatan Titan dan mengetahui bahwa peperangan yang terjadi ternyata manusia melawan manusia, dunia yang berusaha menaklukkan Pulau Paradis, sehingga ia memiliki tujuan untuk kebebasan dan melindungi bangsa Eldia di Pulau Paradis, seluruh dunia harus dimusnahkan. Eren bermaksud memperjuangkan kebaikan dengan mengorbankan orang lain. Ia bermaksud menghapus kebencian dengan menciptakan kebencian lain, melakukan genosida dengan alasan kebaikan dan kebebasan. Namun, perbuatan Eren tidak bisa dibenarkan meskipun awalnya ia adalah korban. Eren yang tadinya menjunjung tinggi kebebasan, justru sekarang dirinya yang terjebak pada sebuah kotak yang ia sebut kebebasan. Ia hanya fokus bagaimana membebaskan kehidupan di Pulau Paradis, sampai lupa mata dengan keadaan di belahan dunia lain. Ada banyak orang yang tidak mengetahui sejarah kelam bangsa Marley dan Eldia, yang tidak berdosa yang pantas untuk hidup. Baik pihak Marley dan Eldia di Pulau Paradis, semua adalah korban dari keadaan, korban doktrinasi dan korban dari lingkungan mereka. Lalu apa tujuan hidup Eren, kebebasan atau kemerdekaan? Kata freedom sering sekali disebut Eren. Dia juga sering mengatakan, karena dia sudah dilahirkan dunia, berarti tidak boleh ada yang menghalangi kebebasan atau kemerdekaannya, termasuk juga kebebasan rakyat Paradis. Dia tidak peduli dengan perdamaian dunia atau keselamatan orang lain di luar Paradis. Jadi, apakah ada cara lain untuk memastikan keselamatan rakyat Paradis selain rambling? Mungkin ada cara lain, yaitu rencana dari faksi militer, di mana Titan berketurunan kerajaan dan founding Titan harus dikuasai oleh pihak militer. Berarti Eren harus dimakan dan Historia harus dipaksa menghasilkan keturunan sesuai keinginan militer. Yang pasti Eren menolak dan dia selalu bilang tidak mau mengorbankan Historia. Sisa cara lain yaitu rencana Zeke Yeager. Ia tidak akan membunuh atau membantai seluruh Eldia. Zeke berpikir akan memandulkan orang-orang Eldia. Hal ini agar bangsa Eldia benar-benar punah. Rencana ini telah dibuat Zeke bahkan sebelum ia mendapatkan kekuatan Beast Titan. Zeke mengatakan rencana tersebut saat Eren menyusup ke Marley. Namun, Eren lebih memilih melakukan rambling daripada mengikuti Zeke. Ia tidak bersedia rakyat Eldia menjadi mandul, karena bertentangan dengan prinsipnya yang selalu mencari kebebasan atau kemerdekaan. Belum lagi Tiber Willy terlanjur mengajak seluruh dunia untuk menginvasi Paradis. Willy berusaha menyatukan negara-negara di dunia untuk membentuk aliansi global yang bersatu untuk memulai serangan perang di Pulau Paradis. Berarti opsi yang tersisa hanya dunia yang menang dan Paradis musnah, atau sebaliknya dunia musnah dan Paradis selamat.
Sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan Paradis hanya dengan Rumbling dan menghancurkan semua di luar pulau Paradis. Hanji pernah mengatakan untuk menghentikan Rumbling dan negosiasi ulang dengan seluruh dunia. Militer dunia juga sudah habis, pasti dunia takut dan tidak akan menyerang Paradis. Namun, jika sekarang Rumbling dihentikan dan dunia sekarang damai, apa yang menjamin di masa depan dunia tidak berkhianat dan balas dendam ke Pulau Paradis? Eren pernah mengatakan masa depan Paradis tidak akan diserahkan kepada keberuntungan. Dan Eren pun sedih dengan pilihannya itu. Ia pernah terlihat menangis dan meminta maaf ke anak kecil keturunan Timur Tengah. Karena dia sadar walaupun betapa jahatnya rencana yang akan dia lakukan, itu semua hanya untuk menyelamatkan Pulau Paradis. Eren Yeager menjadi pribadi yang sangat berorientasi pada tujuan. Dari awal cerita, tidak ada yang benar-benar menyadari sosok Eren. Dia benar-benar tidak punya tujuan, hingga Armin muncul membawa buku tentang dunia luar. Itulah yang menjadi impian pertama Eren, bukan rasa ingin tahu yang mendorong Eren. Mimpi Armin memunculkan pandangan baru bagi Eren. Ketidakmampuan untuk keluar dari dinding sebagai tanda penindasan. Penindasan dari raja, penindasan dari para Titan. Mereka mencuri kebebasannya. Dan kita semua tahu apa yang dilakukan Eren kepada siapapun yang berani mengambil kebebasannya. Dia ingin mengambil kembali kebebasan miliknya. Ketika ia bermimpi jatuhnya Shigan Shina dan kematian ibunya, mimpi Eren menjadi kenyataan. Kenyataannya dia tidak pernah melihat mimpi yang sama dengan Armin. Lautan bagi Eren adalah tujuan akhir. Ia menyadari di luar lautan ada orang yang ingin merampas kebebasannya. Meskipun pada akhirnya dia memahami bahwa orang baik dan jahat ada di mana-mana, ia tetap memutuskan untuk membunuh mereka. Alasannya berperang adalah karena kebencian, kemarahan, dan kemarahan. Eren hanya mencari musuh untuk melampiaskan seluruh amarahnya. Manusia di seberang lautan adalah musuh, dunia yang terus menindasnya. Momen yang seharusnya menandakan kebebasan bagi Eren saat ia melihat lautan, ternyata telah menyadarkannya betapa jauhnya dia dari kebebasan. Eren memahami bahwa dunia masih dipenuhi orang-orang yang menginginkan dia dan rakyat Paradis mati. Dia sampai pada kesimpulan bahwa ada terlalu banyak pertikaian antara Eldia dan Marley, sehingga tidak akan ada perdamaian. Dia berkomitmen untuk menjadi monster yang tidak memiliki keraguan terhadap kerusakan tambahan atau membunuh orang yang tidak bersalah. Baginya, seluruh dunia adalah musuhnya. Dia tidak akan menyerah dan dia akan melakukan apapun yang dia harus lakukan untuk memastikan bahwa ketika keadaan sudah mereda, dia dan rakyat Paradislah yang akan tetap bertahan, meskipun berarti seluruh dunia harus mati. Meskipun terus-menerus diperdebatkan apakah tindakan Eren hanya memprioritaskan keinginan pribadinya, keinginannya agar rakyat Paradis bertahan hidup, atau sekedar kebahagiaan dan kebebasan teman-teman terdekatnya. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa musuh-musuhnya di luar tembok adalah manusia biasa seperti halnya rakyat Paradis, yang membuatnya semakin berkonflik tentang tindakannya di masa depan. Ketika ia melakukan perjalanan ke Marley, Eren melihat orang-orang yang tidak semuanya jahat. Ia melihat bahwa antara umat manusia di luar dan orang-orang di Paradis juga memiliki sisi tidak manusiawi satu sama lain. Dia secara khusus merasa kasihan pada orang-orang yang tinggal di zona interniran dan diskriminasi yang mereka hadapi. Dia menjadi lebih tertekan saat mengetahui bahwa pihaknya, yaitu Eldia, sebenarnya adalah orang-orang jahat. Eldia menjadikan keberadaannya selama berabad-abad sebagai negara yang mengambil kebebasan dari orang lain bersama para Titan dan menghancurkan Marley terlebih dahulu. Ia mengetahui bahwa nenek moyangnya adalah orang-orang yang membawa Titan ke dunia. Eren membenci manusia yang haus kekuasaan dan kejam seperti Fritz dan para pemimpin pemerintahan Marley. Dia menerima bahwa dia adalah orang yang jahat dan kemudian menceritakannya kepada Rainer.
ia secara terang-terangan menyatakan bahwa dunia tidak salah jika melihat subjek Ymir sebagai monster yang bisa berubah menjadi Titan. Ketika dia pergi ke kamp pengungsian di kota Marley, ia merasa kasihan atas bagaimana penduduknya dirampas kebebasan dan martabatnya, dan terpaksa tinggal di tenda akibat perang Timur Tengah Marley. Eren membandingkan situasi mereka dengan kondisi masyarakat di Tembok Maria. Dia melihat bahwa semua warga sipil kehilangan hak mereka atas kehidupan yang layak karena keegoisan orang-orang berkuasa. Ketika bertemu dengan salah satu anak bernama Ramzi, ia meminta maaf kepadanya sambil menitikkan air mata atas kekejamannya di masa depan. Karena tindakannya, anak tersebut menjadi salah satu dari banyak korban dari tindakan kejinya. Eren benar-benar kehilangan semua kebencian terhadap musuh-musuhnya dan mulai memahami dan bersimpati kepada mereka. Ketika ia menyamar di Marley dan bahkan berpura-pura bergabung dengan militer negara itu, selama berbulan-bulan dihabiskan di zona perang selama perang Timur Tengah Marley. Dikarenakan situasi, ambisi, dan perasaannya, dia menyadari bahwa dia sama dengan warriors, terutama Reiner. Dia mulai berempati dengan beban yang ditanggung Reiner, Bertolt, dan Annie saat pertemuan dengan Reiner setelah pertarungan terakhir mereka. Eren mengatakan kepada Reiner bahwa dimanapun umat manusia adalah sama, meskipun mereka semua saling membenci karena gelar mereka. Ia juga mengatakan untuk melupakan segala janji kebrutalan yang dia buat ketika ia masih remaja, dan memahami bahwa Reiner dan semua rakyatnya adalah produk dari lingkungan mereka yang dikendalikan oleh keadaan. Meskipun ia bersikap seolah tidak peduli pada korban Liberio, namun Eren merasa kasihan atas perbuatannya dan sadar bahwa sebagian besar korban tidak pantas mati seperti itu, terutama para Eldian yang tertindas. Baginya bahwa itu adalah kerusakan tambahan yang tidak dapat dihindari. Ketika dia berhasil memperoleh kekuatan Founding Titan, dia tidak menggunakan kekuatan tersebut untuk mengendalikan teman-temannya dan para prajurit. Ia memberi mereka kebebasan untuk menghentikannya dengan cara apapun. Dia mengakui bahwa dia sama sekali bukan orang baik dan memahami bahwa dia tidak punya hak untuk hidup setelah semua yang dia lakukan. Meski ia takut mati, dia mengatakan miliaran korbannya juga tidak berbeda dan juga memiliki mimpi. Eren sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menebus kesalahannya karena telah menghancurkan banyak kehidupan. Eren dengan tulus berempati terhadap para korbannya dan tidak membenarkan tindakannya, karena menyaksikan makhluk hidup yang tidak berdaya dirampas kebebasan dan mimpinya. Sebelum kematiannya di tangan Mikasa, dia menceritakan kepada Armin tentang rencana tersembunyi di balik rencana ramblingnya, yaitu dia ingin memastikan teman-temannya diakui dunia sebagai pahlawan yang mengalahkannya, agar kebencian hanya akan terfokus kepadanya, dan dia akhirnya membiarkan Mikasa membunuhnya. Karakter Eren selalu konsisten di sepanjang seri. Dia selalu memperjuangkan kebebasan dan ingin menghancurkan siapa saja yang mengambil kebebasan darinya. Dan karena Eren menganggap Mikasa sebagai orang yang paling berharga dalam hidupnya, kebebasan Mikasa juga menjadi perpanjangan dari kebebasan yang ia inginkan. Namun, Mikasa juga menyadari bahwa pengakuannya tidak akan mengubah hasil perang menjadi lebih baik, karena dia hanya akan memiliki 4 tahun untuk tinggal bersama Eren. Sementara Pulau Paradis akan dihancurkan oleh pasukan sekutu Marley dan lingkaran setan akan terus berlanjut. Eren adalah manusia yang tidak pernah kehilangan dirinya sendiri. Dia tidak berubah. Sejak awal, Eren adalah manusia dengan kebencian yang sama. Hanya kesadaran tentang siapa musuhnya lah yang berubah. Eren terus maju mencari kebebasan, menumpas segala musuh yang selama ratusan tahun menganggap mereka iblis. Dia melakukannya tanpa lupa untuk melindungi teman-teman yang sangat berharga baginya. Inilah yang mereka tidak sadari. Meski begitu, mereka tetaplah berharga bagi Eren. Eren melindungi teman-temannya dengan menjauh dari mereka, mencintai teman-temannya dengan seakan-akan membenci mereka. Rencana Eren tidak sepaham dengan pemikiran teman-temannya, sehingga dia harus melakukannya sendirian sebagai manusia yang terus mencari kebebasan. Dia tidak berubah.
Dia adalah satu-satunya orang yang tetap hidup dengan dirinya sendiri. Dialah Eren Yeager. Terima kasih.